Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piuk. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur, sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media jika ada ingin pertanyaan. Bang Andre, apa yang membuat keputusan keputusan untuk berpisah dengan istri selama 18 tahun menjalani rumah tangga, apa sih yang membuat Bang Andre untuk berpisah? Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada ada wawancara juga di sana. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Bang Andre bisa dijelasin nggak sih yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa oh ini gara-gara ini. Oh, gambar-gambar apa ya? Gambar-gambar lilin. Hah? Yang pernah diposting di bulan Maret. Ya, ada wanita, ada ularnya sama. Itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini gitu. Berarti ada kaitannya nggak sih dengan kehidupan Bang Haji? Nggak ada, itu cuma gambar, menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Bang Andre tadi bilang kehidupan itu seperti ini. Seperti apa sih yang menurut Seperti Bang itu. Andre? Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Apa melihat ditusuk dari belakang gitu Pak Haji? Hah? Ditusuk dari belakang itu kan ada yang Nggak pisau gitu Pak Haji? Nggak ada. Sama sekali topeng itu Pak Haji? Nggak ada. Tapi kan Bang Haji dengan membuat postingan seperti itu orang akan berspekulasi negatif terhadap Erin gitu loh. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Tapi Faktanya gimana, Bang? udah pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Artinya sejak kapan sih sudah Sejak- bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini gitu. Apa benar katanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya memutuskan untuk bercerai? Enggak juga. Tapi memang kami kan berusaha untuk
namanya bidok rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, ya itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Anak-anak sendiri gimana Pak Haji? Gimana komentar anak-anak Pak Haji? Anak-anak bagaimana Pak Haji? Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja. Bang Haji benar nggak sih karena suami istri yang konsumtif Bang Haji? Gimana? Konsumtif, terlalu konsumtif. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik saja. Tapi tinggal bareng nggak? Masih tinggal bareng nggak Bang? Alhamdulillah masih tinggal bareng. Bang Andre, mungkin anak-anak udah bisa memilih mau ikut siapa Bang? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya. Kalau itu yang sekarang fokusnya di prosesnya. Bang, Pak kalau Haji, masih mungkin tinggal udah bisa bareng, rumah Anak berapa lama gimana Pak Pak Haji? Haji? Apa? Masih satu rumah atau bagaimana? Anak gimana? Apanya? Kasih pengertian ke anak kalau kalian mau pisah tuh gimana Pak? Anak-anak sudah ngerti ya. Anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Bang Haji artinya setelah Bang Haji ini menggugat bulan April tinggal satu Anak-anak rumahnya mah nggak sejak kemana-mana, tetap di rumah. Nggak main. Bang Haji tadi bilang kan masih tinggal bareng Bang. Ikut Pak Haji atau ikut Mbak Erin mungkin nanti anak-anak? Kayaknya sih kita belum sampai ke arah sana, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak ya. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya sama Mbak Erin ini bisa kemana. Yang akan keluar nanti siapa Bang? Nggak ada yang keluar. Artinya masih akan tinggal bareng nantinya setelah Ya, bercerai. itu nantilah. Pak Haji, bisa rumah sejak kapan Pak Haji? Bisa rumah mungkin bisa. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Itu dari sejak kapan mungkin Pak Haji? Gimana Pak Haji? Bisa Sejak kapan? kapan Pak? Kalau itu belum, Ekonominya seperti apa mungkin Pak Haji? belum itu belum kesana. Kalau Iya belum kesana. Pak Haji, kalau benar rumor perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji dengan Erin? Oh enggak, itu rumor-rumor yang enggak benar itu. kalau terpisah kamar itu sudah sejak kapan Pak Haji? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Pak Haji, mungkin boleh di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih. Pak Haji artinya udah bisa bercanda, udah seikhlas itu kah soal rumah tangga ini Pak Haji? Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih, ya kebaikan kami berdua saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Bang Haji Masih orang sempat perceraian itu liburan kan bareng Pak Haji, berarti Masih komunikasi kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah rame-rame. Ya, tujuannya memang untuk mengantar anak. Tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Erin. Maksudnya? Di, foto Bang Andre tidak ada lagi di. Wah, saya nggak tahu deh kalau itu. Tadi aku sempat lihat. Ah, kamu kepo deh. Ji, apa emang karena mau gabung sama 17 Ji? Tapi kata Nggak ada urusan di situ. mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Haji, maksudnya kenapa akhirnya keputusan ini diambil itu? Tadi kan udah saya jelasin. Ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling ngebahas gitu. Ya cuma mungkin memang timingnya sekarang ya. Bismillah. Bang Haji perceraian itu kan Sedih kah atau gimana? Ya namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih, sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Gitu aja. Bang Haji perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada karena harta tahta wanita dan mungkin apakah ada KDRT atau karena ada perselingkuhan atau apa? Alhamdulillah Salah tiga-tiga satunya itu nggak? Alhamdulillah tiga-tiga. Mungkin karena prinsip aja Pak Haji, prinsip yang mungkin nggak Ya bisa. lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Pak Haji, ini kan masih tinggal serumah tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Mas?
Bang Haji di rumah nggak bisa rumah tapi masih Papasan tiap hari gitu Iya. ya. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Haji. Soal tentang sering berantem itu gimana? Waktu itu pernah sempat bilang di YouTube-nya Maya, sering berantem sering. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya. Berantem berbeda pendapat dan lain itu suatu hal yang wajar sih. Haji tapi masih Irin masih melayani untuk sarapan kah, sediain kopi kah, seperti itu kan? Enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Gitu. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip ya, artinya sejak kapan sih perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Udah lama, Setelah 18 tahun sudah lama, pernikahan itu. sudah lama. 2 tahun Ada 10 tahun? Lebih. 10 tahun. Dari zaman OPJJ. Ya bisa jadi. Orang OPJ nih tahu nih. Berarti artinya Gitu ya. sebelum itu sudah ada obrolan untuk memperbaiki berarti Pak Haji? Pasti semua, nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Upayanya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki rumah tangga ini? Itu kan sempat prinsipnya berbeda dari 10 tahun yang lalu katanya. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya bisa malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan begitu. Pak Haji 10 tahun bertahan di antara cekcok itu gimana Pak Haji? Ya nggak gimana-gimana, santai aja. Tetap berupaya Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu kira ada momen kan, oke saya mau pisah itu ada di momen kapan sih? Beberapa tahun terakhir lah. Tanggapan dari keluarga Bu Erin sendiri seperti apa sih dengan keluarga Pak Haji sendiri seperti apa? Dengan adanya Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Oke? Ya wartawan capek ya, udah ya. Soal siapa sih? reaksi teman-teman gimana tanggapannya? Dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga yang tentu saya yang lebih tahu dengan Mbak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mengganggu jadi Ya, aspirasi Pak Haji mengganggu pekerjaan juga masih syuting mungkin ada. Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak kayak pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional gitu. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan dengan profesional. Jadi anak-anak sendiri sempat mencoba untuk mempersatukan. Tinggi banget. Oh naik. Shock dia shock. Kaget saya. Anak-anak sendiri sempat mempersatukan kalian sedikit. Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih, anak-anak saya semua ya, anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Tapi cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul. Sini nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat semua. Secara psikologis nih. Enggak, insya Allah enggak. Anak-anak saya insya Allah anak-anak yang Tapi untuk diskusi misalnya juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti apa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Iya. Jadi udah sering ngobrol, saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi Babang sudah diskusi, anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak gitu. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Ya kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar.
karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik seperti itu. Sama-sama nggak hadir tadi persidangan, kenapa Ci? Kenapa? Nggak hadir, sama-sama nggak hadir di persidangan, kenapa Ci? Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget gitu. Jadi ya makanya saya serahkan kepada kuasa. Tapi ada